besar-besar untuk kemakmuran rakyat. Tetapi ada kontradiksi interminis, ada pertentangan makna ketika itu dijabarkan dalam list province, ketentuan-ketentuan yang masuk atau dikategorikan sebagai kepentingan umum. Coba dibayangkan tadi, kalau rumah sakit tadi yang dijelaskan oleh Prof. Arsul Sani tadi tidak identik, walaupun itu kebutuhan dasar pelayanan kesehatan. Tetapi begitu ia komersial, ia tidak identik kepentingan umum. Apalagi setelah perluasan kepentingan umum, misalnya di huruf S sampai X itu ada pariwisata, ada kawasan ekonomi khusus, ada industri misalnya. Bisa dibayangkan, kalau pelayanan kesehatan tidak identik, masih harus dimaknai lebih dalam lagi, diperiksa apakah di situ lintas batas segmen sosial atau tidak. Apalagi kalau itu misalnya pariwisata. Itu. Jadi sehingga saya menyebutnya di situ secara filosofis ada diksio interminis. Terus yang kedua, soal appraisal atau appraiser. Badan penilai atau tim penilai. Lalu siapa? Kan begitu ya pertanyaannya. Kalau itu tidak dipercaya, yang ditunjuk oleh pemeriksa proyek. Bukan itu yang saya maksud. Yang saya maksud adalah klausul dalam ayat 3. Di situ disebutkan yang bersifat final mengikat. Yang bersifat final mengikat, bayangkan. Itu kan supremasi teknokratis di atas hukum. Dia bukan badan publik, tidak mendapat mandat dari rakyat. Tetapi kalau itu bersifat final dan mengikat, apa yang hasil penilai itu final mengikat secara hukum, berarti kan itu supremasi teknokratis. Itu. Terus berikutnya soal kepentingan umum. Tadi Prof. Hadis Kadir mempertanyakan soal diprakarsai atau dikuasai. Diprakarsai, diksi itu punya implikasi yuridis, itu memungkinkan sektor swasta atau pihak ketiga untuk mengajukan usulan proyek. Misalnya di kawasan ekonomi khusus atau misalnya kawasan pariwisata misalnya. Jadi kalau pemerintah menyetujui itu sebagai proyek strategis nasional atau proyek prioritas, maka ia naik kelas, lalu dianggap menjadi kepentingan umum. Itu yang menjadi persoalan. Nah, masalahnya di mana? Masalahnya ketika itu dikategorikan sebagai kepentingan umum, maka negara yang punya kewenangan eminent domain. Kenapa? Negara diberikan kewenangan eminent domain, boleh merampas, boleh mengambil, boleh membebaskan hak milik pribadi atau individu. Karena ia mewakili atau mengatasnamakan kepentingan umum. Karena tanah berfungsi sosial. Nah, persoalannya kalau ternyata di situ ada kepentingan bisnis, tidak lintas batas segmen sosial, ada profit oriented, apalagi kalau itu yang menikmati misalnya korporasi swasta, pasca pengadaan tanah, lalu diterbitkan HPL, lalu pemegang HPL melakukan kerjasama dengan pihak ketiga swasta, korporasi bisnis. Padahal di hulu sebelumnya ketika ia memperoleh tanah itu, ketika rakyat harus melepaskan hak atas tanahnya, ketika rakyat mendatangani akte pelepasan hak atas tanahnya, negara mendapatkan eminent domain, kewenangan untuk merampas atau mengambil dari hak individu karena kepentingan umum. Coba bayangkan secara logik itu jelas. Itu yang disebut law as a tool of perfect crime. Hukum ini kebalikan dari Ruskupaun, law as tool of social engineering. Kalau law as a tool of perfect crime, hukum didaya gunakan untuk memfasilitasi kejahatan, sehingga kejahatan itu menjadi kejahatan sempurna. Mengapa disebut kejahatan sempurna? Dari perspektif filsafat hukum kejahatan telah berubah menjadi hukum. Sehingga karena ia menjadi bagian hukum, ketika rakyat misalnya menolak pengadaan tanah untuk kepentingan umum, justru dianggap melanggar hukum dan itu tidak bisa dijangkau oleh hukum.
Land grabbing itu nggak bisa dijangkau oleh hukum karena sudah menjadi hukum. Itu. Kemudian yang berikutnya tadi, wah ini menarik soal HPL ya, soal Beheers itu tadi. Di mana masalahnya? Jadi kolonial Belanda dengan agrariswet, dengan prinsip atau pernyataan domain tadi, dengan cara seperti itu, ia bisa mengambil atau menguasai atau memiliki tanah di Nusantara. Tetapi Belanda, kolonial Belanda, ia bisa kemudian memfasilitasi tanah-tanah yang luas hasil domain itu tadi, domain verklaring, kepada korporasi perkebunan swasta, tidak melalui mekanisme Beheers, Beheersrecht. Beheersrecht itu hanya atribusi administratif. Kepada siapa? Ya kepada pemerintah. Misalnya dia ingin membangun kantor pemerintahan. Atau Beheers itu diberikan kepada pemerintah sesuai dengan pelaksanaan tugasnya. Bukan sebagai broker, bukan sebagai pemain bisnis. Nah, di dalam Undang-Undang Ciptaker, negara di situ sebagai regulator, sebagai eksekutor, sebagai penegak hukum, juga sebagai broker yang memfasilitasi kepentingan bisnis. Jadi pemegang HPL, misalnya pemerintah memberikan HPL, misalnya kepada BUMN, itu kan hybrid. Lalu misalnya seperti di Lombok, di kawasan Mandalika ITDC, pemegang HPL bisa bekerja sama bahkan dengan investor asing, misalnya untuk hotel. Misalnya, di situ ia bisa menarik tarif, bisa menentukan tarif. Nah, di situ negara itu yang lebih buruk dibandingkan pemerintah kolonial Belanda. Kalau Belanda, ia memfasilitasi ketika menjadi originair eigenaar sebagai pemilik eigendom, pemilik tanah. Nah, di Indonesia tidak. Setelah Pasal 33 ayat 3 lalu dijabarkan dalam Undang-Undang Pokok Agraria, sudah tidak dikenal lagi hak milik negara. Tetapi kemudian bereinkarnasi melalui beberapa PP dan kemudian secara terang itu diperkuat dalam atau level undang-undang. Nah, bahayanya di mana? Pertama, bahayanya adalah itu tidak bisa. Misalnya tidak ada jangka waktu tertentu. Kalau HGU, HGB itu ada jangka waktunya. Tapi HPL itu tidak ada jangka waktunya. Dan juga tidak bisa ditetapkan sebagai tanah terlantar HPL. Karena memang bukan hak perdata. Karena memang itu hak siluman yang tidak diatur di dalam pasal 16 Undang-Undang Pokok Agraria. Mari kita baca di situ. Ada nggak HPL di situ? Itu hak siluman yang baru muncul pasca reformasi. Nah, itu. Kemudian ia juga dapat privilege. Itu bisa. Sebentar, Prof. Saya nyela sedikit. Ya. Apa yakin bahwa semua pemegang HPL itu tidak ada batas waktunya? Tidak Itu ada. di Ancol itu pemegang HPL-nya saya tahu PT Pembangunan Jaya. Dan kemudian diberikan juga HGU untuk beberapa industri dulu. Ya. Apa yakin? Izin menanggapi Prof. Ya. Arsul. Atau misalnya GBK lah kawasan itu yang kemudian rame itu. Mohon. Ya, silakan. Saya muliakan Prof. Arsul Sani. Tidak ada jangka waktu aturan HPL. Yang ada adalah HGB di atasnya. Bahkan setelah Undang-Undang Ciptaker, HGU Betul, juga maksud bisa saya di diterbitkan. peraturannya pasti tidak ada, tetapi dalam pemberiannya praktek itu loh, sepengetahuan Prof. Kalau tidak ada dalam aturannya, apalagi prakteknya. Karena sudah ada aturannya saja dilanggar. Apalagi kalau tidak ada aturannya. Tidak ada aturannya, mari kita periksa. Tidak ada satu norma pun yang mengatur jangka waktu HPL. Kalau begitu ia melampaui dari hak milik. Karena hak milik kita peroleh melalui mekanisme perdata, misalnya melalui jual beli. Kalau HPL itu melalui eminent domain
Negara bisa mengatasnamakan kepentingan umum, lalu membebaskan tanah, lalu di atasnya bisa diterbitkan HPL. Oh, itu privilege. Berarti itulah yang disebut tuan tanah berbaju negara. Baik, berikutnya yang saya hormati, Prof. Guntur soal bank tanah itu tadi ya. Jadi, wah ini kok kenapa justru dipersoalkan? Bukankah di negara lain juga ada bank tanah? Iya. Contoh, ini sebagai perbandingan, misalnya anggap saja negara paling kapitalis, misalnya Amerika. Nah, di Amerika ketika krisis deindustrialisasi, pada waktu itu kemudian dilahirkan bank tanah, diterapkan bank tanah. Tetapi terdesentralisasi itu di tingkat semacam munisipal ya. Fokusnya mengambil alih properti atau tanah-tanah terlantar yang disita karena tunggakan pajak. Ya, waktu itu jadi subprime mortgage. Tujuannya mengembalikan tanah tersebut menjadi aset yang produktif secara sosial dan ekonomi bagi komunitas lokal. Jadi bukan untuk, ini negara kapitalis saja tidak berbisnis. Misalnya untuk perumahan agar terjangkau para tunawisma. Kemudian untuk taman kota, untuk terbuka hijau, atau fasilitas publik, bukan untuk melayani korporasi raksasa. Ini negara kapitalis loh. Coba kita bandingkan dengan negara kita yang berdasarkan pasal 33 ayat 3. Nah, kemudian di Belanda atau negara-negara, misalnya negara-negara welfare state lainnya, itu juga ada bank tanah yang terdesentralisasi. Fokusnya pemerintah itu secara proaktif membeli tanah di pinggiran kota atau wilayah pengembangan baru sebelum harganya meroket akibat spekulasi swasta. Tujuannya apa? Diringkas ya, Prof? Ya, saya ringkas. Ya. Yang mulia Prof. Suhartoyo. Ya. Untuk menyediakan tanah untuk perumahan sosial dan infrastruktur publik. Artinya apa? Di situ ada fungsi sosialnya. Jadi negara mencegah, jadi bank tanah itu untuk monopoli dan komodifikasi tanah oleh pengembang swasta. Tetapi di Indonesia, itu walaupun tadi ada 30%, tadi dijelaskan oleh Dr. Saiful, tetapi di situ lebih memastikan ketersediaan tanah untuk PSN, kawasan industri, pariwisata yang super prioritas, dan investor besar lainnya. Artinya apa? Kalau di negara-negara kapitalis dan welfare state itu tadi, itu sebagai katup pengaman untuk melindungi warga karena harga tanah yang meroket lalu negara intervensi supaya ada cadangan bagi rakyat yang termarginalisasi. Tetapi di Indonesia, tetapi itu justru lebih berorientasi untuk melayani pasar dan korporasi besar. Coba bayangkan, itu perbandingan dengan negara kapitalis. Tapi karena sudah waktunya sudah oleh yang terhormat Ketua Majelis, saya kembalikan. Makasih. Baik, dilanjut silakan Pak Dr. Saiful. Baik Majelis, saya menjawab secara umum saja. Yang pertama tentang apakah kemudian bank tanah ataupun sistem yang lain di sini itu akan berpotensi untuk membangkitkan kembali domain verklaring, ya. Yang harus kita ingat bahwa domain verklaring ini itu memiliki yaitu dua alas. Yang pertama adalah free lands domain, yaitu tanah tidak bebas, ya, tanah negara tidak bebas, dan on free lands domains, yaitu tanah negara bebas. Sebetulnya maksud dari UU PA itu adalah kemudian mengobjektifikasi dari on free lands domains. Itulah perbedaannya. Tanah-tanah tanah negara yang tidak bebas itu bukan berarti sepenuhnya dikuasai oleh negara. Demikian juga di dalam judicial review permohonan undang-undang perkebunan, dan itu saya kira sudah diputus juga oleh Mahkamah Konstitusi, muncul dua hak yang namanya adalah ipso jure, yaitu hak yang lahir dari negara, yang itulah yang kemudian sekarang
Kementerian ATR BPN mendorong-dorong masyarakat untuk segera pendaftaran tanah, itu adalah ipso jure. Yang kedua adalah ipso facto. Ipso facto adalah hak yang memang sudah melekat sejak dulu, tapi memang belum didaftarkan. Bukan berarti tanah-tanah yang belum didaftarkan oleh masyarakat, termasuk tanah ulayat, tanah-tanah yang lain, itu kemudian tidak ada hak. Ini keliru besar. Jadi konsepsi UUPA itu adalah kemudian bagaimana merekonstruksi yang tadi dikatakan ipso facto itu mendapat perlindungan negara. Itu intinya satu. Kemudian bahwa sekarang ini didorong tiba-tiba terbit, misalnya di Tanah Girik sekian banyak yang di tanah terbit HPL, terbit HGB, terbit dan yang lain-lainnya HGU. Nah ini menandakan bahwa negara abai. Seolah-olah ini sama juga kayak pemikirannya domain verklaring yang namanya Waslen Gronden. Jadi dua pada saat itu. Pertama adalah tanah partikelir yang sudah ada haknya diberikan. Yang kedua yang disebut Waslen Gronden. Waslen Gronden adalah tanah belukar. Itu dulu dipakai oleh pribumi untuk pengangonan dan lain sebagainya. Itu pun diklaim. Nah, jadi ini yang harus diluruskan. Kalau saya mungkin di sini tidak menjelaskan dari sisi hak dalam konteks administratif, tapi saya melihat bahwa ada persepsi yang keliru tentang hak, tentang right untuk tanah ini. Itu yang pertama. Kemudian apakah bank tanah ini merupakan gempilan dari hak menguasai negara? Ya, kalau kita merujuk di pasal 2 ayat 4, itu adalah sebagian dari hak menguasai negara itu diserahkan kepada daerah-daerah swapraja dan masyarakat hukum adat. Barulah kemudian muncul dan sebagainya sampai sekarang ini ada kemudian BUMN, Perum dan sebagainya termasuk bank tanah. Yang saya persoalkan tadi Prof. Widodo sudah sampaikan. Entitas bank tanah itu sebetulnya memang bukan sesuatu yang baru di berbagai negara. Filipina pun punya bank tanah, tapi entitasnya khusus, yaitu apa? Menjalankan redistribusi tanah yang diambil dari para landlord, di mana di situ negara memberikan kompensasi melalui Bank Dunia pada saat itu pembiayaannya. Jadi disitulah dibuatkan skema kredit untuk agar petani-petani memiliki tanah, ya. Nah, jadi kalau saya katakan kenapa ini bank tanah tadi juga Prof. Guntur yang mulia Prof. Guntur Hamzah sampaikan, kenapa dipersoalkan? Kalau saya sederhana, bajunya kebesaran yang mulia. Bajunya kebesaran. Di Australia, bank tanah itu dipakai untuk khusus tadi, salah satunya tentang perumahan, ya. Di beberapa negara juga demikian. Di Filipina secara khusus land bank itu digunakan untuk redistribusi tanah. Dia tidak yang lain. Dan yang harus diingat, lembaga sui generis itu kalau di dalam konsep bank tanah, setiap negara memiliki sistem pertanahan yang berbeda-beda. Australia beda, Amerika beda, Eropa beda, Filipina beda, Indonesia spesifik juga memiliki sistem penguasaan tanah yang berbeda. Jadi, lembaga yang sifatnya general kayak sui generis tidak bisa diadopsi ke dalam sistem hukum agraria nasional kita yang spesifik juga. Jadi itulah sebabnya yang dikatakan bahwa ini yang merupakan kalau ditanyakan apa menjadi masalah. Ya, mungkin pada saat itu tidak menghubungkan secara langsung, ya, dengan karakteristik dari sistem agraria kita di sini, yang tentu saja tadi berasal dari pasal 33 ayat 3. Kemudian, apa rekomendasinya kemudian tata kelola tanah? Tadi dikatakan bahwa kan ada fungsi supply tanah terhadap kepentingan pembangunan. Kemudian ada kepentingan pengendalian harga tanah. Sebetulnya tidak harus bank tanah untuk pengendalian harga tanah. Pemerintah secara langsung bisa melakukan itu.
kita sudah terbit yang namanya beberapa peraturan tentang misalnya pengalihan tanah-tanah pertanian. Kemudian juga ada beberapa, dan disinilah kenapa dikatakan, kenapa hak menguasai negara ini ya, karena itu kemudian dia melekat, maka seharusnya kita merujuk kepada pasal 17 ayat 3 Undang-Undang 45, di mana yang menyelenggarakan konteks dari hukum agraria nasional itu adalah kementerian, minimal setingkat kementerian. Demikian juga dengan reforma agraria. Reforma agraria itu konsepnya adalah politik hukum. Jadi nggak bisa diselesaikan dengan bank tanah. Beda, filosofinya beda sekali. Jadi ini yang saya maksud adalah kebesaran baju. Kalau kemudian bank tanah di sini digunakan khusus untuk pengadaan tanah untuk pemukiman, perumahan, is okay. Ya, kemudian juga untuk yang itu boleh. Tapi untuk mereforma agraria, saya bilang ini kebesaran. Kenapa? Politik hukum agraria itu. Izin Pak Ketua. Ya, siap. Ini kebesaran baju ya maksudnya. Iya, kebesaran berarti baju. kan bajunya yang besar kan ya, bukan Bajunya. orangnya kan? Bukan. Orangnya yang jadi masalah kan? Bukan. Bajunya ya, berarti perlu pengukuran kembali kan begitu? Iya, betul yang mulia. Berarti bukan orangnya, berarti bukan bank tanahnya, tapi ya apa yang menjadi kewenangan atau apa yang dari bank tanah itu yang perlu diatur kembali, kan begitu maksudnya? Iya, yang mulia. Nah, jadi kalau saya tangkap tadi seakan-akan bank tanah ini yang bermasalah. Jadi itu yang menurut saya, poin saya adalah kalau ini bank tanahnya, sementara orang dulu berpikir solusi untuk ini adalah bank tanah. Loh kok bahkan banyak disertasi dihasilkan adalah dalam bentuk pentingnya bank tanah. Tetapi kalau itu bajunya yang kebesaran, nah ini soal lain ini namanya kan, bukan bank tanahnya gitu. Itu maksud saya. Ya. Oke, kalau itu saya udah nangkep apa yang Pak Saiful Ya, maksudkan. baik. Terima Saya kasih. sedikit lanjut yang mulia. Sedikit lagi Sedikit ya Pak. lagi, Oke. ya, yang terakhir. Ya, jadi kembali ke tadi yang soal reforma agraria, ya. Itu memang tanggung jawab penuh negara. Itu amanat dari pasal 33 ayat 3 amanat Undang-Undang UUPA ya. Kemudian di berbagai negara itu reforma agraria itu langsung dipimpin oleh presiden. Badannya khusus. Kita lihat di berbagai sejarah semua reforma badannya khusus. Jadi apa? Dalam hal ini sebetulnya minimal setingkat menteri, yaitu kementerian atau RBPN. Sejak dulu sudah ada Direktorat Land Reform. Kan begitu. Nah, kenapa kemudian tidak langsung negara melakukan? Karena yang terus terang, yang saya khawatirkan, karena konsepsi bank tanah itu adalah bias, badan publik, badan privat, reforma agraria itu adalah tujuan utama dari hukum agraria nasional, berdasarkan pasal 33 ayat 3 dan UUP dan sebagainya, maka itu harus dilakukan melalui negara. Oleh karena usulan misalnya badan khusus reforma agraria yang diusulkan kemarin oleh teman-teman pemohon, itu langsung dibawa presiden, itu jauh lebih relevan. Jadi seperti itu. Terima kasih yang mulai jawaban saya. Terima kasih. Dari saksi, tadi ada pertanyaan dari pemerintah tadi. Terima kasih. Tadi apa yang dipertanyakan oleh pemerintah terkait mungkin saya sebagai saksi ini kan di bawah sumpah ya. Tadi kata pemerintah menanyakan itu opini. Terkait kami atau saya menduduki Iya Bapak nggak usah tahun menanggapi, yang ditanya saya dijawab. Ya, yang 30 tahun itu ada Pak buktinya Pak. Ada. Surat keterangan dari Bapak Kepala Desa ada. Terus Bukti tanah Bapak itu. Bukti iya. yang melekat penguasaan tadi yang ditanya penguasaan. Dasar hak tadi. Bukti kepemilikan, tapi kan bukan kepemilikan, mungkin penguasaan atau apa. Iya, bukti kepenguasaan. Ada. Ada itu Pak dari pemerintah Kepala Desa. Terus yang kedua terkait apa namanya yang jadi saksi tersangka ya, itu ada juga Pak. Nanti mungkin bisa. Bapak bagian dari tersangka itu bukan yang 8 itu. Iya Pak. Termasuk juga. Tapi sudah di SP3 kan? Betul. Yang mulia betul udah. Masih ada lagi yang mau diterangkan? Udah mungkin itu aja yang tanyakan Ya, tadi. dari, Gitu. dari pemohon tadi.
Dari Ada pertanyaan pemohon? terkait yang tersangka itu memang karena pada waktu itu ditersangkakan. Nah, sekarang bagaimana dengan kegiatan Kegiatan sekarang udah normal lagi. normal lagi? Itu mungkin. Terima kasih Yang Mulia. Baik.